semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, silahkan ikut berdoa bersama dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 kali ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dan juga macam-macam kombinasi gerak, berjalan, dan melompat. Lalu yang kedua, kita akan belajar pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan paku. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Nah, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, anak-anak, yaitu kombinasi gerak, berjalan, dan melompat. Nah, kita akan lihat macam-macamnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ini adalah gerak berjalan ke depan lalu meloncat ke depan. Jadi geraknya diawali dengan berjalan ke depan, lalu melompat, dan ini mendarat. Lalu yang kedua, ada gerak berjalan ke belakang lalu meloncat. Lalu yang ketiga, gerak berjalan ke kanan lalu meloncat ke kanan. Ini ada tandanya ke arah kanan. Jadi berjalan dulu ke arah kanan lalu melompat dan mendarat. Lalu yang keempat, ini ada gerak berjalan ke kiri lalu meloncat ke kiri. Jadi kebalikannya yang tadi. Yang tadi ke kanan, nah yang ini ke kiri. Ya, ada tanda panah ke kiri. Nah, bagaimana cara untuk melakukan macam-macam kombinasi gerak berjalan dan juga meloncat tadi? Nah, kita akan bahas anak-anak. Dari langkah yang pertama dulu. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah berdiri tegak. Lalu untuk pandangannya mengarah ke depan ya, pandangan matanya mengarah ke depan. Lalu langkah yang kedua ini adalah ketika melakukan gerak berjalan ya. Jadi berjalan dengan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan bersilang dengan kaki bergantian. Jadi kalau yang melangkah dulu kaki kiri, nanti yang tangannya yang ke depan adalah tangan kanannya ya. Jadi sebaliknya. Itu seterusnya, bergantian. Lalu langkah yang ketiga ini adalah ketika meloncat ya. Jadi ketika meloncat ini menekuk kedua kaki dan kedua tangannya ditarik ke belakang ya. Lalu menolakkan dua kakinya ke depan. Ini adalah ketika meloncat. Lalu selanjutnya ketika melayang. Nah, ketika melayang ini dengan mengayunkan kedua tangan dan kaki serta badannya dicondongkan. Lalu yang kelima, yang terakhir ini adalah posisi ketika mendarat anak-anak.
Jadi ketika mendarat dengan tumpuan kedua kaki dalam posisi ditekuk ya, kakinya ditekuk keduanya, dua kaki. Lalu kedua tangannya lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Jadi supaya ketika mendarat itu tidak jatuh. Lalu selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan paku. Ya. Nah, tumbuhan paku ini anak-anak dapat hidup di 3 tempat. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat, dan bisa juga menempel pada tanaman lain. Ya. Nah, kita akan lihat. Yang pertama dari yang tumbuhan paku yang hidup di air dulu. Nah, ini adalah contoh tumbuhan paku yang hidup di air. Namanya paku air ya. Tumbuhan paku air. Lalu ini adalah contoh tumbuhan paku yang hidup di darat. Ini namanya paku suplir atau paku ekor kuda. Ya. Yang paku ekor kuda. Lalu yang ketiga untuk tumbuhan paku yang menempel pada tanaman, nah ini dia contohnya. Ini adalah paku tanduk rusa ya. Ini semuanya menempel. Ini menempel pada tanaman lain di batang pohon. Nah, anak-anak, tumbuhan paku ini memerlukan air, karbon dioksida, zat hara, dan juga oksigen untuk bertahan hidup ya. Jadi untuk air dan karbon dioksidanya ini diolah menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Lalu selain itu ada juga zat hara. Nah, zat hara ini untuk membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga membantu proses fotosintesis. Sedangkan untuk oksigen ini digunakan untuk bernafas oleh tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berkembang biak menggunakan spora, anak-anak. Nah, ini contoh spora. Kalau anak-anak perhatikan ya, di sini ada coklat-coklat ini. Nah, ini adalah spora, anak-anak. Jadi spora ini ukurannya sangat kecil. Jadi kalau kena angin itu akan mudah terbang. Nah, kalau sporanya ini jatuh di air yang berlumpur atau di tanah, nanti sporanya ini akan tumbuh, anak-anak. Karena sporanya ini mampu menyerap air. Jadi nanti bisa menjadi bibit tumbuhan paku. Lalu daun bibit tumbuhan paku ini akan tumbuh perlahan-lahan sehingga nanti bisa membuat makanannya sendiri ya, bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian bibit tumbuhan paku ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Jadi siap untuk berkembang biak. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah musyawarah menyelesaikan masalah keluarga ya. Jadi semua anggota keluarga itu bisa menyampaikan masing-masing pendapatnya. Supaya nanti bisa ketemu solusi dari masalah yang sedang dibahas. Lalu yang kedua ini misalnya kerja bakti membersihkan halaman rumah. Nah, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah tadi anak-anak mempunyai manfaat. Ya, jadi manfaat melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah itu yang pertama lingkungan rumah menjadi nyaman ya, karena tadi misalnya setelah dibersihkan, setelah kerja bakti bersama keluarga, nanti lingkungan rumahnya menjadi bersih sehingga nyaman untuk ditempati. Lalu selain itu juga yang kedua terjalin kerukunan antar anggota keluarga ya. Jadi ada komunikasi yang baik.
Lalu yang ketiga, karena dikerjakannya bersama-sama, bersama semua anggota keluarga, maka pekerjaan rumahnya akan menjadi cepat selesai, ya, jadi lebih ringan. Ya, ini termasuk yang keempat, pekerjaannya menjadi lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini ya. Kita sudah membahas tadi yang pertama mengenai macam-macam kombinasi gerak berjalan dan meloncat, lalu langkah-langkahnya juga. Lalu yang kedua kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan paku. Lalu yang ketiga kita juga sudah membahas mengenai contoh kegiatan dan manfaat persatuan di rumah. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak nanti silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 103 yang A sampai C ya. Untuk jawaban yang A, B silahkan langsung ditulis pada LKS. Untuk jawaban yang C, silahkan ditulis di buku PS tematik. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan ke Butini. Baik, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar ini tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Dan ingatkan lagi untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.